Islam lahir di Mekah pada tahun 609 Masehi, 600 tahun setelah kekristenan lahir, sekitar 300 tahun setelah Romawi menjadi kerajaan Kristen bernama Bizantium. Bizantium dan Sasanid, kerajaan Zoroaster, menjadi dua penguasa dominan, tapi belum sampai ke Mekah. Romawi membagi wilayah Arabia menjadi Arabia Petra, Arabia Deserta, dan Arabia Felix. Arabia Petra dikuasai kerajaan Nabatean, ibu kota Petra, sekarang menjadi wilayah Yordania. Kekuasaan Nabatean cukup luas, karena kota kedua terbesar selain Petra adalah Hegra di wilayah Hijaz, 500 km dari Petra. Menurut sejarawan Yahudi Flavius Josephus, Nabatean berasal dari keturunan Nebayot, anak pertama Ismail. Tahun 106 Masehi, Kaisar Trajan membentuk provinsi Romawi Arabia, meliputi Nabatean, Negeb di Israel sekarang, hingga selatan Suriah, dan barat laut Arab Saudi. Arabia Deserta atau Arab Gurun dikuasai kerajaan Laknit dan Ghasanid. Laknit menempati Arab Saudi hingga Qatar sekarang. Ghasanid menempati sisi sungai Efrat hingga ke Tema atau Tema di Arab Saudi sekarang. Tema inilah yang diduduki Nabonidus dari Babilonia. Laknit adalah kerajaan Kristen Nestorian, Ghasanid kerajaan Kristen monofisit. Dua aliran gereja purba yang berbeda dalam doktrin ketuhanan Yesus. Kekristenan masuk ke Arabia setelah orang Yahudi dari Nabatean mendengar khotbah Petrus di Yerusalem saat Pentakosta. Arabia Felix dikuasai kerajaan Saba, Minayan, Kataban, Hadramaut, dan Sufar. Wilayah Arabia Felix mencakup Yemen dan semua pesisir tepi laut. Kataban kemudian menguasai barat daya Saba, yang menjadi Himyar tahun 115 sebelum Masehi hingga 525 Masehi. Himyar menjadi kerajaan Yahudi karena Raja Himyar Dunuwas menjadi pemeluk Yudaisme. Himyar berpusat di Safar, daerah yang sekarang menjadi Yaman. Mengapa ada orang Yahudi di Arabia? Saat Romawi berkuasa atas tanah Yudea, orang Yahudi di bawah Aelius Gallus, gubernur Romawi di Mesir pada tahun 25 sebelum Masehi untuk berperang di Arabia Felix. Misi perang tersebut gagal, orang Yahudi kemudian menetap di Arabia. Namun Raja Himyar Dunuwas atau dikenal sebagai Yusuf Asyar membunuh pemeluk Kristen di Najran. Raja Aretas dan 200 pemeluk Kristen tewas. Kabar ini sampai di Konstantinopel, ibu kota Bizantium atau Romawi Kristen yang berkuasa di masa itu. Kaisar Bizantium Justinianus I memerintahkan Raja Ela Asbeha atau Kaleb dari Aksum yang sekarang Ethiopia untuk menundukkan Himyar. Aksum adalah kerajaan Kristen sejak tahun 400 Masehi. Kekuasaan Aksum meluas dan dikenal kemudian sebagai Abisinia. Informasi ini diperoleh dari catatan Uskup Gregentius yang dikirim dari Alexandria, Mesir ke Himyar oleh Kaisar Bizantium Yustianus I. Gregentius tinggal di Himyar dari tahun 530 Masehi hingga 570 Masehi, yakni sebelum Persia mengalahkan Aksum. Karena invasi Aksum, Himyar menjadi Kristen pada 525 Masehi setelah dipimpin Abraha al-Asram. Prasasti
Prasasti pada bendungan Marib menunjukkan di masa Abraha, Yaman makmur dan aman. Abraha juga membangun gereja yang kini sudah menjadi reruntuhan di ibu kota Yaman, Sanaa. Nama Abraha juga dikenal dalam kisah Islam sebagai orang yang hendak menyerang Ka'bah di Mekah. Menurut sejarawan Lebanon, Philip K. Hitti, dalam bukunya History of the Arabs, masyarakat Hijaz masih menyembah dewa Hubal, Al-Uzza, Al-Manat, dan Al-Alat. Abraha ingin mengalihkan tradisi ke Ka'bah menjadi ke gereja, sehingga Abraha hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Mekah berada di Hijaz, wilayah Arabia Deserta. Abraha datang dari Himyar di Yaman dengan pasukan dan gajah. Peristiwa ini ditulis sebagai tahun gajah dan dicatat sebagai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 Masehi. Menurut kisah Islam, Abraha gagal menghancurkan Ka'bah karena dihalau burung ababil yang membawa batu dan menghujani pasukan Abraha. Abraha juga dinyatakan tewas pada tahun gajah. Namun peneliti Nabatean Dan Gibson yakin Abraha tidak melakukan perjalanan ke Mekah, melainkan Petra, ibu kota Nabatean. Berdasarkan manuskrip yang ditemukan, ada pengaruh Kristen Ortodoks Suria pada kekristenan Abraha setelah pulang dari Petra ke Yaman. Prasasti Muraigan juga tidak memuat perjalanan ke Mekah, tetapi ke Arabia Tengah pada kurun waktu 540 sampai 545 Masehi, bukan tahun 570. Menurut ensiklopedia Aethiopika, Abraha wafat setelah tahun 570 Masehi, meski tidak ada catatan pasti. Tahun 570 tercatat sebagai tahun penting bagi kerajaan Aksum di Arabia Selatan, karena pada tahun itu anak Abraha, Masruk bin Abraha yang menggantikan kedudukan Abraha, tewas dalam perang Hadramaut, perang Sassanid Persia melawan Aksum. Kematian Masruk bin Abraha itu mengakhiri kekuasaan Kristen di Arabia Selatan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sejarah Arab pra-Islam ini? Pertama, dari kisah Abraha, kita tahu Ka'bah sudah ada di Mekah, di Hijaz, sebelum Islam lahir. Kedua, kerajaan Yahudi di Yaman, Himyar, diinvasi oleh kerajaan Kristen dari Ethiopia. Ketiga, Arab sebelum Islam sebetulnya terdiri dari pengikut pagan, Kristen, dan Yudaisme. Mari belajar sejarah, karena dari mengetahui fakta sejarah, Anda bisa menemukan kebenaran. Salam damai dari Fakta Israel.